Pernah nggak sih kita merasa hidup pas-pasan tapi anehnya gedung-gedung makin tinggi, brand makin mewah, dan daftar orang terkaya tiap tahun makin panjang? Kita kerja dari pagi sampai malam, cicil motor, bayar kartu kredit, beli barang diskon karena murah. Tapi di sisi lain, ada orang yang kekayaannya naik miliaran bahkan triliunan dalam waktu yang sama. Pertanyaannya sederhana tapi nggak nyaman. Uang itu sebenarnya mengalir kemana? Kita sering berpikir kemiskinan terjadi karena malas, kurang kerja keras, atau salah jurusan hidup. Tapi bagaimana kalau ada mekanisme yang lebih besar, lebih halus, dan hampir tak terlihat? Sebuah sistem di mana keputusan finansial sehari-hari, ngambil pay letter, kredit rumah berbunga tinggi, belanja fast fashion tiap ada tren baru, tanpa sadar jadi bahan bakar pertumbuhan kekayaan segelintir orang. Ini bukan teori konspirasi, ini soal arus uang, soal bagaimana bunga pinjaman yang dibayar jutaan orang tiap bulan berubah menjadi dividen bagi pemegang saham. Soal bagaimana kaos murah yang kita beli karena FOMO menjadi margin keuntungan luar biasa bagi pemilik brand. Tanpa sadar, konsumsi massal dan utang kolektif menciptakan sesuatu yang jarang dibahas, transfer kekayaan tersembunyi. Yang bikin ini menarik sekaligus mengganggu adalah satu hal, prosesnya legal, normal, bahkan dianggap bagian dari gaya hidup modern. Kita diajarkan cara membelanjakan uang, tapi jarang diajarkan cara melihat kemana uang itu pergi setelah keluar dari dompet kita. Kalau kita berani jujur, mungkin masalahnya bukan cuma soal berapa banyak yang kita hasilkan, tapi bagaimana sistem membuat uang bergerak dari bawah ke atas secara konsisten, terstruktur, dan berulang. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sekedar konsumen atau sebenarnya penyokong utama kekayaan orang lain? Coba lihat kehidupan sehari-hari kita. Gaji masuk tanggal 1, tapi sebelum pertengahan bulan saldo sudah mulai menipis. Ada cicilan motor, tagihan listrik, paket data, langganan streaming, pay letter, dan mungkin kartu kredit. Semua terasa wajar, semua terasa normal, karena hampir semua orang di sekitar kita juga menjalani pola yang sama. Kita hidup di era di mana akses terasa lebih penting daripada kepemilikan. Nggak punya uang? Tenang, ada cicilan. Nggak cukup dana? Ada pay letter. Mau terlihat update? Tinggal check out. Sistemnya dibuat semudah mungkin supaya kita tidak menunda keinginan. Dan disinilah mini insight-nya. Kemudahan itu bukan cuma mempermudah kita, tapi juga memastikan uang terus mengalir tanpa jeda. Misalnya seseorang ambil kredit motor dengan bunga. Setiap bulan dia bayar cicilan plus tambahan biaya. Tambahan itulah yang jadi keuntungan lembaga pembiayaan. Lembaga itu punya investor. Investor dapat dividen. Rantai ini panjang, tapi ujungnya selalu sama. Uang dari jutaan pembayar cicilan terkumpul menjadi pertumbuhan aset di atas. Hal yang sama terjadi saat kita beli kaos murah karena lagi tren. Kita merasa hemat karena harganya terjangkau. Tapi ketika jutaan orang melakukan pembelian serupa, akumulasi keuntungannya luar biasa. Margin kecil dikali volume besar menghasilkan lonjakan nilai perusahaan. Dan nilai perusahaan yang naik berarti harga saham naik. Lagi-lagi, pemilik modal yang menikmati lonjakan itu. Masalahnya kita jarang melihat hubungan ini, kita cuma melihat transaksi kecil di layar ponsel, bukan dampak kolektifnya. Kita merasa cuma satu orang biasa, padahal ketika perilaku kita dikalikan jutaan orang lain dengan pola yang sama, dampaknya sistemik. Sekarang kita bedah secara logis, kekayaan tidak muncul dari ruang kosong, ia selalu berasal dari arus kas, uang yang bergerak dari satu pihak ke pihak lain. Pertanyaannya, siapa yang rutin membayar dan siapa yang rutin menerima? Ambil contoh sederhana, bunga pinjaman. Ketika seseorang mengambil kredit dengan bunga 15-30% per tahun, ia bukan hanya mengembalikan pokok utang, tapi juga membayar harga waktu. Dari sisi individu, mungkin terasa kecil, tambahan beberapa ratus ribu per bulan. Tapi dari sisi institusi, bayangkan jutaan orang melakukan hal yang sama. Itu berarti miliaran rupiah mengalir setiap bulan sebagai bunga. Bunga ini menjadi pendapatan perusahaan. Pendapatan meningkatkan laba. Laba menaikkan valuasi. Valuasi yang naik membuat pemegang saham semakin kaya. Polanya konsisten. Sekarang lihat konsumsi impulsif, fast fashion, gadget baru tiap tahun, diskon flash sale. Model bisnisnya berbasis volume, margin per produk mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika dijual ke jutaan orang yang terdorong oleh tren dan FOMO, keuntungan menumpuk sangat cepat. Semakin sering kita mengganti barang sebelum benar-benar perlu, semakin cepat perputaran uang terjadi, dan semakin besar keuntungan di sisi produsen. Secara struktur, kelompok bawah dan menengah cenderung menghabiskan persentase pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi dan bunga utang. Sementara kelompok atas cenderung menempatkan uang mereka di aset produktif, saham, properti, bisnis. Jadi uang dari konsumsi dan cicilan tadi mengalir ke perusahaan, lalu ke investor, lalu diputar lagi menjadi aset baru. Ini bukan kebetulan, ini desain sistem ekonomi modern.
Yang menarik, sistem ini tidak memaksa, ia menawarkan kenyamanan, ia menjual kemudahan, tapi hasil akhirnya tetap sama. Arus kas bergerak dari mereka yang mengkonsumsi dan berutang ke mereka yang memiliki dan berinvestasi. Dan ketika pola ini berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun, kesenjangan bukan lagi sekedar kemungkinan, ia menjadi konsekuensi matematis. Orang miskin dan menengah sering disebut beban ekonomi, padahal faktanya merekalah mesin utamanya. Tanpa cicilan massal, laba lembaga keuangan turun. Tanpa belanja impulsif berjuta orang, brand besar tak akan mencetak rekor keuntungan. Ironisnya, mereka yang paling sering disalahkan justru menjadi fondasi pertumbuhan kekayaan di puncak. Ibaratkan sebuah tangki air besar di atas menara, air tidak muncul tiba-tiba di atas, ia dipompa dari bawah, sedikit demi sedikit oleh ribuan orang yang bahkan tidak melihat puncaknya. Setiap cicilan, setiap bunga, setiap check-out diskon adalah pompa kecil yang mengisi tangki itu. Ketika tangki penuh, airnya digunakan untuk membeli aset baru, membuka cabang baru, atau mengakuisisi bisnis lain. Sementara yang memompa tetap berada di bawah, bekerja lagi untuk mengisi ulang. Ada cerita klasik, krisis finansial terjadi, banyak orang kehilangan rumah karena gagal bayar. Tapi di saat yang sama, ada investor besar yang membeli properti dengan harga diskon dan kemudian mendapatkan keuntungan besar saat pasar pulih. Satu pihak kehilangan aset, pihak lain memperluas portofolio. Dari semua itu, prinsip utamanya sederhana tapi tajam. Siapa yang mengendalikan arus kas, dialah yang memperbesar kekayaan. Bukan semata soal siapa yang paling rajin bekerja, tapi siapa yang berada di sisi penerima arus kas. Kelompok bawah dan menengah mayoritas berada di sisi pembayar, membayar bunga, membayar margin produk, membayar biaya layanan. Sementara kelompok atas berada di sisi pemilik, pemilik saham, pemilik perusahaan, pemilik aset produktif. Setiap transaksi yang kita lakukan bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga memperkuat posisi pemilik sistem. Inilah yang disebut transfer kekayaan tersembunyi. Ia tidak terlihat seperti pajak, tidak terasa seperti perampasan. Ia terjadi lewat kebiasaan normal, kredit konsumtif, gaya hidup mengikuti tren, keputusan membeli berdasarkan emosi. Uang berpindah tangan secara legal, wajar, bahkan dirayakan sebagai pertumbuhan ekonomi. Masalahnya bukan konsumsi itu sendiri. Ekonomi memang bergerak karena konsumsi. Masalahnya adalah ketidakseimbangan posisi. Jika kita terus berada di sisi yang sama sebagai pembayar tanpa pernah menjadi pemilik, maka setiap tahun kita membantu memperbesar kekayaan orang lain lebih cepat daripada memperbesar kekayaan sendiri. Prinsip ini tidak menyalahkan orang miskin. Ini bukan soal karakter, ini soal struktur. Jika seseorang hanya diajarkan cara bekerja dan membelanjakan uang, tapi tidak pernah diajarkan cara memiliki aset, maka ia akan terus menjadi sumber arus kas bagi orang lain. Jadi inti argumennya jelas, selama kita hanya menjadi konsumen dan debitur, kita berkontribusi pada pertumbuhan kekayaan mereka yang menjadi investor dan pemilik. Perubahan baru terjadi ketika posisi kita dalam arus uang ikut berubah. Kalau kita sudah paham bahwa ada transfer kekayaan tersembunyi, pertanyaan berikutnya bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa kita ubah. Karena sistem mungkin besar, tapi keputusan finansial tetap dimulai dari individu. Insight pertamanya, bedakan konsumsi dengan aset. Konsumsi mengurangi arus kas kita. Aset menambah arus kas atau minimal berpotensi naik nilainya. Selama sebagian besar pendapatan habis untuk cicilan dan barang yang nilainya turun, kita tetap berada di sisi pembayar. Maka langkah awal bukan berhenti total belanja, tapi mengendalikan impuls. Tunda pembelian yang didorong emosi, kurangi utang berbunga tinggi, setiap bunga yang tidak kita bayar adalah kebocoran yang berhasil ditutup. Insight kedua, mulai berpindah posisi, walau kecil. Tidak harus langsung punya perusahaan, bisa dimulai dari investasi sederhana, belajar memahami instrumen keuangan, atau membangun skill yang bisa menjadi aset produktif. Ketika kita memiliki sebagian kecil saham perusahaan misalnya, kita tidak lagi hanya pembeli produk, kita juga ikut menikmati laba. Perubahannya mungkin lambat, tapi arahnya berbeda. Insight ketiga, ubah pola pikir dari bagaimana terlihat mampu menjadi bagaimana benar-benar bertumbuh. Banyak keputusan konsumsi lahir dari tekanan sosial, padahal kekayaan jangka panjang lahir dari konsistensi bukan gengsi. Solusinya bukan anti-kapitalisme atau membenci orang kaya. Solusinya adalah literasi dan kesadaran. Sadari kemana uang mengalir. Pilih lebih sering berada di sisi yang menerima arus, bukan hanya mengirim. Karena saat kita mulai mengendalikan arus kecil milik kita sendiri, kita berhenti menjadi sekedar pompa bagi tangki orang lain. Jadi intinya jelas, kekayaan besar tidak tumbuh sendirian. Ia dibangun dari arus kecil yang berulang.
Cicilan, bunga, margin, konsumsi impulsif yang jika dikumpulkan menjadi mesin pertumbuhan luar biasa. Tanpa sadar, banyak dari kita berperan sebagai penggeraknya. Inilah transfer kekayaan tersembunyi yang jarang dibahas. Tapi kabar baiknya, posisi itu bisa diubah. Kita tidak harus selamanya berada di sisi pembayar. Dengan kesadaran, kontrol, dan langkah kecil yang konsisten, kita bisa mulai membangun tangki kita sendiri. Kalau pembahasan ini membuka sudut pandang baru buat kamu, tulis pendapatmu di kolom komentar, setuju atau tidak. Dan jangan lupa like serta subscribe, karena diskusi seperti ini penting, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan.